Pak Nazir, izin saya masukkan ke room ya Pak Nazir. Pak Rahmat masuk aja Pak Rahmat. Siap ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Satu kantor dengan Bu Chance. Iya Pak. Berarti mentornya sama? Beda Pak. Oh, Kalau beda. iya Pak. Iya. Baik. Pak Nazir masih persiapan. Oh enggak di kantor ya memang Pak Rahmat. Kantornya. Saya sementara lagi kurang enak body, makanya saya WFH aja dulu. Oh baik. Kayaknya kemarin-kemarin pada PCR ya Pak di kantornya. Iya benar, makanya Mbak Dian itu yang terkonfirmasi. Oh baik. Ya Pak, silahkan. Kalau misalnya memang perlu kalau harus off kamera silakan juga. Izin mulai Pak Suyono, Pak Silakan Nazir. Ibu Tika ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah sampai ke sesi ke-7 untuk seminar hasil aktualisasi dari Pak Rahmat Febriandi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Ambon. Setelah lebih dari 1 bulan melakukan aktualisasi, nanti Pak Rahmat akan presentasi kurang lebih selama 10 menit. Saya perkenalkan yang terhormat Bapak Suyono, yang tadi. Bapak Suyono, Eskom MM selaku penguji kita dari LAN Makassar, kemudian mentor adalah Bapak Nazir Tuasamu, SKM MPIT, sebagai koordinator PKSE dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Ambon. Baik. Selanjutnya kita bisa langsung mulai Pak Rahmat untuk presentasi selama 10 menit. Silahkan Pak. Siap Bu. Izin share screen Bu. Izin Bu, apa sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah. Tinggal di full screen aja. Ya. Ya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak, Bu, perkenalkan nama saya Rahmat Febriandi. Saya jabatan sebagai sanitarian di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Ambon. Dan untuk kegiatan aktualisasi kali ini, saya mengambil judul terkait optimalisasi kegiatan inspeksi sanitasi menggunakan tools pengumpulan data pada pengawasan sanitasi dan vektor pada alat angkut di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Ambon.
kasih banyak Pak Rahmat atas penjelasannya dan hasil aktualisasi yang telah dilakukan. Selanjutnya kepada Bapak Mentor dipersilakan untuk memberikan penguatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk menguji Saudara Rahmat untuk laporan aktualisasinya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam media daring seperti ini. Bapak Ibu sekalian, yang mungkin menjadi penguatan daripada laporan aktualisasi Saudara Rahmat Febriandi adalah ada beberapa hal yang kami catat, yaitu mungkin ada pada pembahasan mengenai struktur organisasi, bahwasannya kantor kesehatan pelabuhan sudah tidak lagi menggunakan peraturan Menteri Kesehatan 2348 yang tahun 2011, tetapi sudah diganti dengan peraturan menteri yang terbaru, yaitu nomor 77 tahun 2020, tanggal 27 Oktober yang lalu. Sehingga mau tidak mau itu berimplikasi terhadap struktur organisasi dalam kantor kesehatan pelabuhan secara keseluruhan di Indonesia, dengan tidak lagi ada seksi pengendalian karantina, surveillance epidemiologi maupun seksi-seksi yang lain. Yang ada cuma adalah substansi, termin substansi menggantikan termin seksi dalam hal ini. Kemudian terkait dengan tools yang dikembangkan oleh Saudara Rahmadi dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan dalam hal inspeksi sanitasi. Nah, optimalisasi dengan menggunakan tools merupakan hal yang tidak bisa terbantahkan, sehingga mau tidak mau institusi dalam hal ini harus bergerak ke arah media pengumpulan data, yaitu dengan media pengumpulan data yang sifatnya itu mungkin daring. Nah, kenapa sampai tools pengumpulan data seperti itu menjadi hal yang tidak terbantahkan, karena memang kantor kesehatan pelabuhan secara keseluruhan, khususnya untuk kantor kesehatan pelabuhan KKP kelas 2 Ambon, sekarang mengarah kepada WBK WBPM, sehingga hal-hal seperti ini menjadi sebuah kewajiban daripada kantor kesehatan pelabuhan untuk memberikan informasi secara epidemiologis, memberikan pelayanan secara prima kepada pengguna jasa, sehingga akan memperpendek rentang kendali antara pimpinan dengan teman-teman petugas yang di lapangan, sehingga menjadi sebuah alangkah menjadi baiknya manakala pelayanan kami yang berdasarkan waktu pelayanan yang termaktub dalam dokumen WBK WBM itu menjadi terlaksana, yaitu untuk beberapa pemeriksaan kapal itu sudah dimasukkan dalam waktu tunggu untuk penerbitan dokumen, sehingga keberadaan tools ini justru akan memperpendek waktu tunggu pengguna jasa dalam rangka pengambilan dokumen di kantor kesehatan pelabuhan. Mungkin demikian dari kami. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor. Kepada Pak Rahmat tadi ada masukannya, catat ya. Baik, selanjutnya kita mulai sesi
Kita mulai sesi tanya jawab bersama penguji. Bapak Suyono dipersilahkan dengan hikmat. Baik. Terima kasih Bu Tika, Pak Mentor, dan Saudara Rahmat. Tolong di unmute dulu deh. Nah, gitu. Pertanyaan saya yang pertama, dulu waktu rancangan berapa yang Anda rancang kegiatan? Waktu rancangan itu ada 4 kegiatan. 4 kegiatan, tapi pada Iya. aplikasi ada 5 ya? Ada tambahan 5, Pak. Ya, nggak apa-apa, lebih Iya. bagus, lebih bagus ya. Iya. Yang itu pertama, yang kedua, berarti di KKP itu ada petugas khusus ya, Dek ya, tentang yang sanitarian ini ya? Ada petugasnya memang ya? Iya, Pak, ada bidang Ada jabatan khusus. itu memang ya? Iya, Pak. Ada Ada bidang khusus PRL, pengendali risiko Oke. lingkungan. gitu ya, oke. Iya. Nah, ya sekarang yang menjadi sasaran untuk sanitarian itu apakah hanya kan tadi angkutan ya, apakah khusus untuk kapal saja atau seluruh armada yang bergerak keluar masuk KKP? Iya, Pak. Jadi seluruh armada kapal yang ini, Pak, seluruh armada yang bergerak di pelabuhan di Wilayah Ambon, Ambon Pak. Iya, Pak. Itu tidak termasuk kalau seperti kan biasanya di pelabuhan juga ada trek dan segala macam. Pak, trek itu nggak masuk dalam sasaran Anda? Kalau di sini difokuskan khusus di ini, Pak, di kapal Di saja, Pak. kapal? Iya, Pak. Kapal ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Terus sekarang apa manfaatnya dengan adanya sanitarian itu? Dengan terpenuhinya sanitarian, apa manfaatnya bagi kapal, bagi ya enggak, untuk mungkin bagi yang lain saya nggak tahu. Apa kira-kira? Iya, Pak. Jadi Kenapa sampai dilakukan itu? iya, Pak. Jadi kenapa harus dilakukan inspeksi ini Hmm. agar ini, Pak, kita bisa menghindari penyakit-penyakit berbasis lingkungan itu sendiri yang bisa jadi datang dari luar wilayah ini, wilayah terjangkit, datang ke Ambon, kita bisa hindari itu, Pak. Jadi dilakukan Sip. kegiatan inspeksi sanitasi. Oh ya, itu maksudnya ya. Jadi paling tidak bisa mencegah kalau memang terpapar dari penyakit yang terbawa dari luar tadi ya. Iya, Pak. Oke. Berikutnya pertanyaan saya. Nah, selama ini tool yang digunakan sebelum Anda inisiasi yang baru itu kan masih manual ya, kalau nggak salah tadi ya? Iya, Pak, masih berkas Masih fisik. dalam bentuk kertas biasa kan? Iya, Pak, Oke. kertas. Nah, sekarang yang Anda inisiasi ini udah dalam bentuk apa ini? Sekarang dalam bentuk formulir online, Pak. Jadi kayak menggunakan Google Form gitu ya? Iya, Pak. Jadi awalnya itu rencana awalnya itu masukan dari mentor itu kita menggunakan tools yang bawaan dari website kantor, Pak. Tapi karena waktunya agak lumayan, setelah saya komunikasi dengan bidang ininya, IT-nya, itu membutuhkan waktu yang agak lumayan panjang. Jadi alternatif yang kita gunakan yaitu menggunakan Google Form itu, Pak. Ya, tadi sebenarnya saya memahami agak repot, tapi seandainya tadi di kata-kata tool sanitasi tadi ada depannya selipkan kata e-tool, tadi mungkin saya lebih jelas. Seandainya di depan tadi ya, di depannya ada kata-kata e-tool sanitasi, sehingga saya sebelum menangkap ini bisa saya apa ini dari tadi kok nggak muncul, apakah dengan menggunakan elektronik apa tidak? Tadi padahal maksudnya sudah benar yang saya terka bahwa kalau selama ini masih menggunakan manual, berarti sekarang sudah menggunakan IT lah, kira-kira begitu bahasanya ya. Nah, itu alat-alatnya. Dan tadi Anda sudah menyampaikan beberapa keuntungan-keuntungan yang didapat dengan adanya perbaikan tool tadi ya. Yang pertama tadi tentu ada di sini efisien ya, efisien tadi ya. Kemudian juga efektif. Nah, sehingga ini apakah bisa tool ini bisa diakses di HP ya? Iya, Pak, bisa diakses di HP. Oke, kalau begitu berarti kapan saja siapa orang bisa nggak repot lagi. Iya, dengan berbekal HP saja sudah bisa dilakukan itu ya. Iya, Pak. Oke, saya setuju, bagus itu. Jadi intinya kan hanya di satu saja itu, yaitu memperbaiki tools, di mana dengan era digitalisasi itu Anda mengubah formulir yang semula dari manual sekarang sudah menggunakan e-tool. Bahasa saya kadang menggunakan e-tool gitu aja ya. Mungkin nanti Anda bisa tambahkan itu lebih
lebih keren kelihatannya kalau ETOL gitu ya. Iya, Pak. ETOL sanitasi gitu ya. Iya, Pak. Sebetulnya kalau judul Anda tadi bilang aja ETOL sanitasi itu udah bagus, nggak usah panjang begitu. Apa itu judulnya terlalu panjang. Saya kadang-kadang membaca dari awal sampai akhir, napas saya habis tuh membaca judul saja. Tapi ketika Anda mengasih judul e-tools, sudah selesai dah. E-tools sanitasi sudah selesai. Pendek tapi sudah menyangkut semua, sudah menggambarkan isi daripada aktualisasi Anda. Bagus itu ya. Siap. Oke. Terus kemudian apa output dari kegiatan melakukan pemeriksaan sanitasi tadi? Yang pemeriksaan sanitasi, Pak? Ya, hasilnya apa? Kan katakan sekarang ada kapal sandar. Kan Ya. Anda melakukan pemeriksaan kan? Iya, Pak. Nah, Iya, nanti jadi dari situ hasilnya apa dari hasil pemeriksaan itu? ya setelah teman-teman semua ini mengisi form ETOL itu, Oke. bisa langsung outputnya itu bisa langsung berbentuk laporan, Pak. Laporan. Iya, Pak. Nah, artinya seperti kapal itu maksud saya gini, kapal itu boleh pergi nggak sebelum mendapatkan dokumen yang telah dilakukan dengan melakukan pemeriksaan sanitasi tadi? Iya, Pak. Jadi di tahapan akhir dari form itu, pengisian form itu ada surat izin layak ini, Pak. Nah, itu maksudnya. Iya. Jadi sebelum keluar izin layar itu, maka kapal nggak boleh meninggalkan pelabuhan kan? Iya, Pak. Oke, tapi untuk bisa meninggalkan pelabuhan, maka harus terbit izin layar. Izin, ya, Pak. Nah, izin layar bisa keluar kalau hasil sanitasi memenuhi syarat yang gitu kan? Iya, Pak. Ya, itu maksudnya. Jadi hasil akhirnya adalah tadi izin layar tadi itu yang pentingnya di situ. Iya, Pak. Sehingga sekarang yang seperti yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi memangkas waktu tunggu sebetulnya bagi kapal itu lebih cepat gitu kan. Iya. Lebih cepat, dan itu memang harapan dari Presiden kita adalah tadi itu termasuk bongkar muat kan harus cepat. Iya. Ini juga begitu karena ya tadi itu kalau pelayanannya semakin cepat semakin bagus ya sebetulnya keuntungan dia lebih berarti daripada lama-lama ngapain gitu kan. Oke. Iya. Bagus, saya apresiasi Pak Rahmat ide-ide yang brilian buat Anda karena satu Anda keluar dari kesulitan-kesulitan, Anda coba membuat terobosan yang selama ini merupakan kesulitan-kesulitan dengan cara yang manual tadi. Lalu Anda coba membaca situasi sekarang bahwa ada teknologi yang bisa mempermudah kerja Anda, serta ini berdampak kepada ya tentu kecepatan layanan Anda terhadap klien Anda tadi dari para kapal-kapal tadi, Pak Rahmat. Ya, saya terima kasih sekali kalau teman-teman sudah berpikir seperti ini. Jadi tidak lagi kalau memang dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Tapi sekarang Bapak sudah mulai berpikir ya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu ya. Dan itulah memang fungsi seorang ASN itu adalah menjadi pelayan publik. Maka pelayan yang baik adalah pelayan yang dapat memuaskan apa kata juragannya ya, apa yang dimau oleh kliennya. Dalam ini adalah tadi para pemilik kapal itu yang menjadi klien Anda gitu ya. Yang terakhir Pak Rahmat, catatan saya tadi ada catatan Anda yang paling terakhir tadi, di mana Anda bilang setiap CPNS harus menerapkan aneka. Siap, Pak. Saya nggak setuju Pak Rahmat itu. Bukan CPNS, justru PNS yang harus menerapkan, Pak. Bukannya CPNS saja. Berarti kalau begitu PNS nggak perlu. Justru ini dibutuhkan bagi setiap PNS. Siap, Pak. Ya. Jadi PNS gitu. Nah, itu. Jadi kan CPNS masanya cuma setahun saja, Pak. Iya, Pak. Siap. Setelah itu Anda menjadi PNS. Seolah-olah kalau kalimat itu yang Anda pasang, nanti setelah saya jadi PNS nggak perlu lagi saya menerapkan aneka. Padahal aneka itu harapannya diberikan pembekalan selama Anda di CPNS itu menjadi habit Anda. Siap, Pak. Jadi PNS itu nanti diharapkan menjadi habit, namanya aneka itu sudah habitnya gitu ya. Sudah nggak bisa dipisahkan lagi, sudah dunianya gitu, sudah dunianya. Jadi mohon maaf Pak Rahmat kalau saya sedikit nggak setuju ya dengan apa yang Anda sampaikan paling bawah itu. Terus terang nggak setuju itu kan. Oke, karena nanti Anda akan meninggalkan aneka kalau saya PNS itu. Siap, baik. Pak. Selamat Pak Rahmat.
Ya, Pak. Anda telah berusaha untuk menjadi seorang pelayan yang sangat-sangat bagus. Ingat Pak Rahmat, ketika Anda bisa melayani klien Anda dengan baik, mudah-mudahan Pak, kebaikan Anda itu bisa dikenang oleh klien Anda. Ya, Pak. Ya. Amin. Dan jadikan layanan itu menjadi sedekah bagi Anda, sehingga apa yang Anda lakukan tadi bisa bermanfaat dan bernilai paling berharga bagi pelanggan Anda. Sekali lagi terima kasih atas usaha Anda, sukses selalu untuk Anda, mudah-mudahan kebaikan Anda menyertai karir Anda ke depannya. Terima kasih Pak Mentor, terima kasih atas bimbingannya selama ini kepada Pak Rahmat. Tolong Pak Mentor jaga terus ini SDM yang seperti ini Bapak harus pelihara Pak, dan selalu berikan kesempatan untuk mengembangkan diri agar SDM seperti ini bisa berkontribusi banyak terhadap satker yang Bapak sekarang berada, gitu ya, sehingga nanti pelayanannya akan semakin baik. Sekali lagi terima kasih dan saya kembali ke Ibu Tika. Ya, terima kasih banyak Pak. Pak Suyono. Pesannya untuk Pak Rahmat juga kepada mentor untuk terus menjaga membimbing Pak Rahmat. Terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah sesi ke-7 ini selesai. Selamat kepada Pak Rahmat dan Bapak Mentor. Semoga sehat selalu, semangat terus sampai di lain kesempatan. Amin. Siap Ibu, terima kasih banyak. Saya sempat terputus ya. Ya, mulai nih. Terima kasih Pak Suyono, Ibu Swastika. Oke, makasih. Terima kasih Pak Nasir, ya Pak. Selalu bekerja untuk negeri. Siap Pak. Pak Rahmat, tolong Dr. Rezo dipanggil. Siap Bu. Bu Tika.